Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah anak-anak kita jumpa lagi di hari ini untuk pembelajaran di hari ini. Nah untuk sebelum pelajaran mulai, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke anak-anak, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Kita masih dengan tema yang satu, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Materi pokok, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak, Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Jadi, kelima sila ini dia tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, ya. Walaupun masing-masing sila ini mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila ini merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Ya, setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Nah, anak-anak seperti lihat gambar di bawah ini ya, antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak bisa dilepas pisahkan ya. Jadi anak-anak tahu dasar negara kita adalah apa anak-anak? Dasar negara kita adalah Pancasila ya. Kemudian lambang negara kita adalah apa anak-anak? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, anak-anak lihat di sini. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan sila bintang ya. Kemudian sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak lihat lagi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada sebuah gambar yang sementara ya, semua agama sementara ya beribadah ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Jadi masing-masing agama dia beribadah menurut keyakinannya masing-masing ya. Nah, kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada sebuah gambar anak-anak ya, seorang pengemis ya sementara duduk di jalan, kemudian ada seorang anak memberikan sumbangan kepadanya. Jadi setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia dan persamaan hak. Jadi anak-anak, kita punya, semua orang punya persamaan derajat itu sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, ya, tidak ada memilih-milih teman, ya, kita semua sama, ya. Jadi anak-anak, kita harus saling menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Jangan kita dia orang kaya lalu tidak berteman dengan orang yang tidak punya atau orang yang miskin dan sebagainya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya di mata itu semua orang itu semua sama ya. Oke anak-anak. Nah, di sini nilai persatuan Indonesia. Nah, nilai persatuan Indonesia ini anak-anak, gambar di sini mereka sedang saling membantu satu dengan yang lain, itu menandakan nilai persatuan Indonesia ya, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, saling membantu satu dengan yang lain di dalam melakukan ya tanggung jawab ini, sementara mereka membangun sebuah rumah. Oke anak-anak. Nah, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini anak-anak ada sekelompok orang yang sementara bermusyawarah ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi misalkannya contoh, nah anak-anak misalnya di sekolah, ibu kasih contoh di sekolah ya, misalnya musyawarah itu pemilihan ketua kelas. Jadi bagaimana memilih ketua kelas. Jadi ada usul beberapa teman ya, kemudian pemilihan, kemudian bagaimana hasil dari pemilihan itu dan kesepakatan itu, musyawarah itu langsung kita mendapat pengurus kelas ya. Kemudian lagi di sini
nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menghindarkan diri dari sifat pemborosan, terlalu bergaya hidup mewah, dan perbuatlah yang merugikan kepentingan umum. Nah, anak-anak, untuk itu dengan apa yang ada pada kita, ya, jadi kita hidup, kita harus dengan adanya kelebihan atau kekayaan yang ada pada kita, kita tidak boleh hidup dalam pemborosannya, kita tidak boleh hidup dalam pemborosan atau ya bergaya hidup mewah dan sebagainya, mengikuti orang lain yang dengan mau hidup yang wow begitu. Jadi kita tidak boleh ya hidup seperti begitu ya. Jadi kita mensyukuri apa ada yang ada pada kita. Nah, kemudian anak-anak di sini ayo berlatih untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila atau lebih. Ya, jadi anak-anak, satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila atau lebih. Ya, nah misalnya contoh pemilihan ketua kelas. Contoh pemilihan ketua kelas, kemudian perayaan Hari Besar Keagamaan. Mencerminkan sila apa anak-anak? Jadi bisa saja masuk pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Ya, misalnya Ibu kasih contoh di sini, pemilihan ketua kelas mencerminkan sila-sila apa saja anak-anak? Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan atau keadilan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi satu contoh ini dia pemilihan ketua kelas ini contohnya dia mencerminkan beberapa sila ya. Jadi kemudian di sini perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila-sila apa saja ya sesuai dengan contoh perayaan Hari Besar Keagamaan ini. Nah, seterusnya dengan ini gotong royong mencerminkan sila apa saja ya anak-anak. Kemudian lagi musyawarah mufakat mencerminkan sila apa saja. Terus menjenguk orang sakit mencerminkan sila apa. Nah, di sini nanti anak-anak tulis di sini ya, anak-anak isi jawabannya di sini. Oke ya. Nah, anak-anak lihat di sini lagi. Nah, ayo menulis format laporan ya. Di sini ada misalnya sekarang anak-anak buat laporan ya mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau bisa berdasarkan pengalaman pribadi daripada anak-anak sendiri. Misalnya Ibu kasih contoh ya, misalnya pemilihan ketua kelas ya kelas 5 di SD Impres 21 Ambon ya. Jadi di sini penyusunnya siapa? Misalnya kamu tulis di sini nama kamu yang penyusun, misalnya Petra, ya Petra punya nama di sini, penyusunnya Petra. Kemudian hari tanggal berapa, kemudian isi laporannya seperti apa. Nah, contohnya isi laporannya seperti begini anak-anak. Nah, anak-anak misalnya memilih calon ketua kelas, kemudian bagaimana pemungutan suara, ya kemudian pemungutan suara selesai dan keputusan siapa yang akan menjadi ketua kelas sesuai dengan hasil pemungutan suara itu. Nah, itu adalah contoh laporan yang Ibu kasih. Kemudian anak-anak buat sebuah laporan, ya, sebuah laporan sesuai dengan pengalaman pribadi anak-anak masing-masing. Ya, anak-anak, nanti anak-anak tulisnya di sini ya. Ya, oke anak-anak. Nah, pelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, selamat siang. Shalom.